Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat Surakarta. Pada saat ini kita hendak mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Jika pada saat ini kami boleh merasakan nafas yang baru, merasakan damai sukacita daripadamu, merasakan pemeliharaanmu yang terus menerus di dalam kehidupan kami. Bapa, kami pada saat ini hendak mendengarkan sebagian dari sabda firman. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Berikan kami hati seorang murid yang mau dibentuk dan diajar dan mau melakukan kebenaran sabda firman-Mu. Ampunkan Bapa jika ada dosa terselip dalam kami berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini dari Mazmur 23 ayat yang pertama yang demikian bunyi firman-Nya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada sebuah kisah yang hendak kami bagikan, sebuah ilustrasi yang hendak kami bagikan, yaitu kisah seorang perempuan atau seorang ibu yang didatangi Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu mendapat kesempatan meminta 3 hal. 3 hal permintaan kamu akan aku kabulkan. Tanpa berpikir panjang, si ibu ini menjawab Tuhan. Tuhan, aku ingin anakku ini mati. Karena dia banyak menjengkelkan aku, banyak membuat kesal hatiku, dan karena ibu ini juga seringkali bertengkar dengan anaknya. Lalu Tuhan kabulkan. Anak itu mati. Dan ketika melayat, banyak orang melayat, banyak orang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan anak ini. Bagaimana semasa hidupnya dia sering kali membantu orang-orang, meskipun di rumah sering kali menjengkelkan ibunya, membuat ibunya kesal dan mereka sering kali bertengkar. Namun di luar anak ini ternyata mendapat kesan yang baik bagi orang lain. Dan ibu ini menyesal mendapati anaknya mati. Lalu meminta Tuhan, Tuhan aku ingin anak ini hidup kembali. Karena dia pikir, ya anak ini sebenarnya baik. Namun karena sering berselisih paham, berbeda pendapat dengan ibunya, maka anak ini seringkali dirasakan melawan ibunya dan membuat ibunya menyesal. Dan ibunya berpikir, dengan siapa lagi aku akan hidup kalau anak ini mati. Lalu Tuhan menghidupkan anak ini kembali. Dan Tuhan mengatakan, tinggal 1 permintaan lagi yang bisa kamu ajukan dan aku akan mengabulkan permintaanmu. Karena itu pikirkanlah baik-baik permintaan yang hendak kamu ajukan sehingga kamu tidak akan menyesal. Lalu ibu ini berpikir dengan keras. Apa ya yang hendak aku minta kepada Tuhan? Dia bertanya kepada teman-temannya dan banyak temannya memberikan saran, minta saja kekayaan, minta saja kecantikan,
Minta saja ini dan itu yang semuanya bersifat keduniawian. Lalu ibu itu berpikir keras. Kalau aku minta kekayaan nanti anak ini akan menjadi berubah dan ia akan menghambur-hamburkan kekayaannya itu untuk hal-hal yang tidak perlu. Kalau aku minta kecantikan, buat apa kalau aku tidak sehat? Nah, setelah berpikir matang-matang, ibu ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, ada satu permintaan yang ingin aku ajukan kepadamu. Aku ingin hati yang mengasihi Engkau. Lalu Tuhan tersenyum. Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Nah, setelah itu hidup ibu ini berubah. Setelah dia dekat dengan Tuhan, mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, dia tidak lagi selalu marah-marah, tidak lagi selalu banyak khawatir tentang segala sesuatunya dan tidak menjadi orang yang suka marah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang perlu di dalam hati kita. Kenapa? Karena memang Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita mengasihi Tuhan dan dekat dengan Tuhan, yang adalah gembala sejati di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Meskipun dalam hal materi mungkin kita ada kekurangan, namun ada damai sukacita di dalam hidup kita. Ada rasa damai, karena kita tahu bahwa Tuhan yang adalah gembala kita, tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kekurangan. Tentu Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan selalu menjadikan kita domba-domba gembalaannya yang digiring ke ari yang tenang. Meskipun seringkali mungkin Bapak Ibu merasakan gada dan tongkatnya menghajar kita. Namun itu adalah bentuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan bahwa tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu, marilah. Kalau kita saat ini masih terfokus untuk hal-hal yang bersifat duniawi, kita mengasihi Tuhan adalah suatu pilihan yang terbaik. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan yang adalah gembala kita, Dia yang akan memelihara hidup kita. Dia yang akan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan di dalam hidup kita. Bukan yang kita inginkan. Karena itu milikilah hati yang mengasihi Tuhan. Seperti Salomo yang mengatakan ketika Tuhan meminta dia untuk mengajukan sebuah permintaan, Salomo mengatakan berikan hikmat. Permintaan kita di dalam doa-doa kita haruslah permintaan yang terbaik, yang bisa memuliakan nama Tuhan, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan menjadi manifestasi hidup kita yang benar di hadapan Tuhan.
hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang adalah kasih. Ketika kita melekat kepada Tuhan, kita akan hidup dipenuhi oleh kasih-Nya. Kasih-Nya yang mengalir seperti sungai akan mengalir juga di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan semua orang yang dekat dengan kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Hidup yang melekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.